bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberi rizki. Allah adalah Ar-Razzaq, ya, diakui atau tidak oleh mereka, disadari atau tidak oleh mereka, adalah Ar-Razzaq. Dalam konsep rizki ini Allah berkali-kali menyebutkan. Nanti juga akan disebut di akhir-akhir surat, ya. Konsep rizki itu, sahabat imani, Allah Subhanahu wa taala memberi kita rizki itu seringnya dengan menggunakan nunul azamah. Razaqnakum. Allah memberi rizki kepada kita itu menggunakan nunul azamah. Karena yang memberi rizki adalah zat yang maha kuat, yang maha dahsyat, maha kokoh, ya, maha kaya. Itu menggunakan nahnu, razaqna. Dan di samping itu razaqna itu maknanya adalah lil musyarakah, melibatkan pihak lain. Baju yang Al-Fakir pakai sekarang itu melibatkan puluhan petani kapas, puluhan pemintal benang, lalu ada yang mengerjakan menjadi kain, ya, lalu dijahit, diberi motif, dijahit menjadi sebuah baju yang bagus, ya, lalu dibeli, dipasarkan sampai ke tangan Al-Fakir. Ada bukan hanya puluhan, mungkin ratusan orang yang terlibat. Itu baru dari bajunya saja. Baru saja Al-Fakir makan malam, berapa orang yang terlibat dengan itu? Sebutir nasi itu berangkat dari mana? Lalu lauknya, bahkan air putihnya, bahkan itu nanti menggunakan piringnya, yang digunakan alat masaknya. Ada berapa orang? Sesuap nasi yang kita makan hari ini, orang yang dilibatkan Allah menyampaikan rizki Allah kepada kita. Apakah kita sombong? Apakah kita tidak paham itu? Orang-orang munafik paham. Bahkan Allah memperbaiki cara pandang kita dan melarang membunuh anak-anak. Ini sebagai sampel saja. Di surat Al-An'am, Allah melarang kita membunuh anak-anak. Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak kalian karena kemiskinan. Orang-orang yang sudah miskin, lalu kemudian supaya tidak terbebani dengan anak mereka mereka bunuh, itu dilarang oleh Allah. Ya, karena yang memberi rizki itu sesungguhnya adalah Allah, bukan mereka. Dan sebaliknya, orang-orang yang belum miskin, wala taqtulu auladakum min imlaq. Khasyata imlaq, kalau tadi min imlaq di surat Al-An'am 151, di surat Al-Isra ayat 31 disebutnya khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada orang yang kaya, dia merasa bahwa kalau anaknya banyak, maka kekayaannya akan terbagi-bagi, akan menjadi lebih, akan potensi memiskinkan dia. Oh, enggak benar itu. Yang memberi rizki mereka dan juga termasuk kamu adalah Allah. Maka kita tidak boleh sombong pada anak-anak kita. Tidak boleh sombong kepada istri kita. Orang yang ada di dalam jangkauan rizki yang disalurkan melalui kita. Kita tidak boleh sombong. Nah, mereka itu disebut Allah di sini la yafqahun. Innal munafiqina la yafqahun. Kalau tadi kita lihat, ya, walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka tidak paham. Mereka tidak paham konsep rizki itu. Mereka tidak paham bahwa sekalipun mereka melarang, Allah itu adalah Ar-Razzaq. Allah adalah Dzul Quwwah, Al-Matin, zat yang maha kokoh. Allah menyebutnya, ini satu rangkaian, ya. Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58 ini. Ini mengisyaratkan bahwa Allah menjadi satu-satunya sandaran yang terkuat. Kalau mereka khusyubum musannada, mereka tersandar. Tapi Allah adalah satu-satunya sandaran yang paling kuat di sini. Kokoh. Al-Matin. Yang kekokohannya itu tidak dibatasi situasi, kondisi, usia, musim. Sementara manusia dibatasi itu. Ada kalanya dia kuat, ada kalanya dia kelelahan, ada kalanya karena faktor usia, ada kalanya faktor cuaca, ada kalanya juga faktor waktu, kekuasaan, dan lain sebagainya. Sementara Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam surat Ar-Rahman, kullu yaumin huwa fi sya'an, zat yang maha sibuk, zat yang tidak pernah lelah mengerjakan apa saja, menciptakan yang ringan, yang berat, yang rumit, memberi rizki yang orang banyak, memberi rizki
makhluk yang sulit terjangkau, di kedalaman lautan, di tempat yang sangat panas, di tempat yang sangat dingin, yang ekstrim. Allah menciptakan dari makhluk yang paling besar sampai jasad renik yang tidak terlihat. Allah tidak pernah mengantuk. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah lelah. Tidak memerlukan istirahat. Nah, konsep ini tidak difahami orang-orang munafik. Konsep rizki ini. Sehingga mereka mengatakan, la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Jangan kamu infakkan hartamu. Apakah dengan anjuran ini akan mempan? Oh tidak. Seandainya, ya, dalam hadis qudsi ya, disebutkan, seandainya seluruh orang di dunia ini berkumpul ala ayyadurruka, nah, ada ala ayyanfa'uka atau ala ayyadurruka, mereka berkumpul untuk memberi manfaat kamu, tidak akan bisa kecuali yang sudah dituliskan Allah. Atau sebaliknya, membahayakan kamu tidak akan bisa kecuali yang sudah dituliskan Allah di dalam takdirnya. Maka ini yang menjadi buruk adalah ketika mereka basis kefahaman mereka tentang rizki ini juga parah.